الإيمان ورككم من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورككم. Pemimpin upacara memasuki lapangan penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin. Terus. Lapor. Bintang 1 siap ikuti upacara. Bintang 2 siap. Bintang 3 siap. Bintang 4 siap. Bintang 5 siap. Bintang 6 siap. Maju, saya berlari. Lari ke depan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Undangan Mimoh.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagi susunan kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Berikrar. Satu. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4.
sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istirahat di tempat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Penetapan Hari Santri Nasional terpicu dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945. Belum lama Indonesia merdeka, kembali Indonesia mendapatkan ancaman dan teror besar dari pemerintah Belanda yang ingin sekali merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari tangan Jepang. Dalam situs resmi NU disebutkan di sana bahwa Presiden Soekarno sowan ke hadapan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sebagai Rais Akbar, pengurus besar Nahdlatul Ulama, untuk memohon nasihat, bimbingan, dan penjelasan tentang bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam terkait dengan ancaman tersebut. Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari lantas memanggil sahabatnya. Beliau
Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah Peterongan Jombang agar mengumpulkan tokoh-tokoh NU di seluruh daerah, seluruh wilayah Jawa dan Madura, sekaligus memohon kepada kiai-kiai tertentu untuk bersolat beristikharah. Pada tanggal 21 Oktober, mereka, para kiai, sekaligus juga konsultan-konsultan NU se-Jawa Madura berkumpul di kantor NU Bubutan, Surabaya. Rapat dipimpin langsung oleh beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena semakin panjang pembicaraan, dilanjutkan oleh beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sampai esok harinya, pada tanggal 22 Oktober 1945, memutuskan 3 keputusan penting yang terkenal disebut dengan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pertama, setiap warga muslim, tua maupun muda, miskin sekalipun, wajib memerangi orang-orang kafir yang mau mengganggu dan merusak kemerdekaan Indonesia. Kedua, warga yang ternyata mati dalam peperangan dan pertempuran tersebut layak disebut sebagai pahlawan yang mati syahid. Ketiga, warga yang dengan sengaja membantu pemerintahan asing untuk menjajah negeri ini harus dimusnahkan dan dihukum mati. Keputusan dan resolusi jihad kemudian disebarluaskan di pelosok-pelosok wilayah Jawa dan Madura, warga Nahdlatul Ulama di sana. 3 hari setelah itu benar, 6.000 serdadu dan tentara asing mendarat Malabi namanya, terbunuh di Jembatan Merah Surabaya. Dengan terbunuhnya sang jenderal, pemerintah asing marah besar, dan berikutnya beribu-ribu tentara asing terus dikirimkan di Surabaya. Begitu pula para santri dan kiai beribu-ribu menyambut mereka, dan ditambahi oleh arek-arek Surabaya yang dipompa semangatnya oleh seorang pemuda yang gagah berani bernama Sutomo, yang terkenal dengan Bung Tomo. Setelah anak muda ini memohon dan sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar diperbolehkan resolusi jihad disebarluaskan lewat Radio Republik Indonesia, perjalanan dan pertempuran terus berlangsung selama 2 minggu. Dan yang perlu diingat, kiai dari Buntet, Cirebon, Jawa Tengah, bernama Mbah Kiai Haji Abbas, tampil pula ikut di Surabaya. Beliau terkenal dengan ilmunya, di mana ada kapal terbang berputar-putar di atas Surabaya, itu bagiannya Mbah Abbas dari Cirebon. Langsung saja beliau menembak setiap kali muncul kapal terbang di atas Surabaya dari penjajah asing. Ingat,
khususnya para santri, bahwa Hari Pahlawan pada tanggal 10 November itu erat sekali kaitannya dengan Hari Santri. Rasanya tidak akan ada Hari Pahlawan kalau nggak ada Hari Santri di tanggal 22 Oktober. Untuk itu, kewajiban kita bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya para santri, harus mengenang dan mengenang kembali beliau para santri, para kiai, dan seluruh pahlawan negeri ini yang begitu gigih mempertahankan NKRI, yang semuanya harus kita upayakan untuk bisa kita warisi kesemangatan para beliau. Sekaligus kita juga doakan semoga para pahlawan negeri ini, baik yang sudah wafat setelah kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan diproklamirkan, bahkan sampai kapanpun para pahlawan negeri ini yang menjaga NKRI semoga dimasukkan dalam deretan para syuhada wassalihin yang akan kelak ditempatkan di surga yang paling tinggi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula seluruh keluarga mereka yang masih hidup di dunia ini, semoga selalu dan selalu dibimbing dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai di akhirat. Kita warga negara Indonesia, utamanya para santri, pun berharap dan memohon kepada Allah bersama, semoga kita semua selalu diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga NKRI ini. Kita perlu pahami dari riwayat itu bahwa yang namanya jihad dan mati syahid adalah mereka yang mempertahankan negerinya yang tercinta ini. Negeri yang setiap hari kita gunakan untuk mengaji, negeri yang di sini kita dilahirkan, negeri yang di sini kita melakukan berbagai aktivitas sehari-hari yang wajib kita jaga. Di sanalah kesempatan semuanya untuk menjaga negeri ini dengan doa para masyayikh yang memutuskan resolusi jihad di Surabaya disebut sebagai orang-orang yang jihad, sekaligus kalau mati di sana maka mereka termasuk mati syahid. Semoga kita selalu ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirin sallim radhiyallahu wa barakatuh an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan wa fina ma yukafi masidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman fansurna ma'al iman nikmatad dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi wa miqdaril azim. Ya Allah sallimna ya Allah min kulli bala'id dunya wa bil akhirah wa fitnatihima wa baliyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa asaima maghfirati wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. Ya Allah la tata' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan illa qadaytaha illa qadaytaha wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa syafaitahu. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur keharibaanmu atas segala rahmat, nikmat dan pertolonganmu hingga kami bisa melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2022 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada para pahlawan, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekatlah